Yo yo yo, halo Bung dan Ses, di sini Bung Ojang, channel yang akan membahas hal menarik untuk kita semua. Sebelum kita mulai, silakan like and subscribe. Three, two, one. Viral nggak? Viral nggak? Viral lah, masa enggak? 1915 itu, Bung Karno masih 14 tahun, Bung. Seorang Bung Karno ditolak oleh wanita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ada di antara Bung dan Ses yang pernah mendengar kata-kata itu? Itu adalah kata dari salah satu bapak pendiri bangsa kita, Putra Sang Fajar, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Haji Soekarno, atau yang biasa kita sebut dengan Bung Karno. Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Bung Karno lahir dari seorang ibu yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai dan ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo. Bung Karno memiliki nama lahir Kusno. Karena Bung Karno kecil sering mengalami sakit, maka ketika umur 11 tahun ayahnya mengubah nama Kusno menjadi Soekarno. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Dalam penyebutan bahasa Jawa, huruf A di akhir nama dibaca O, maka nama Karna menjadi Karno. Kemudian sang ayah menambahkan awalan Su yang memiliki arti baik. Maka arti nama Soekarno bisa diartikan sebagai panglima perang yang baik. William Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, namun kami meyakini nama adalah sebuah doa atau harapan orang tua kepada anaknya. Meskipun lahir dari keluarga bangsawan, bukan berarti kehidupan Bung Karno kecil dalam kondisi berkecukupan. Bahkan, saat Bung Karno lahir, persalinan sang ibu dibantu oleh kakek tua yang merupakan sahabat keluarganya, karena tidak bisa memanggil dukun beranak. Ya, di tahun itu masih menggunakan jasa dukun beranak untuk melahirkan. Bahkan pernah diceritakan, Bung Karno menyendiri di kamar pada saat malam takbiran ketika teman-temannya bermain petasan. Hal ini karena sang orang tua tidak bisa membelikan Bung Karno petasan. Meskipun Bung Karno bukan berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi, namun Bung Karno kecil adalah anak yang sangat pemberani. Kakak Bung Karno, Ibu Wardoyo pernah bercerita bahwa Bung Karno kecil adalah anak yang pemberani, bahkan siap berkelahi jika melihat ketidakadilan dan sikap yang merendahkan orang lain. Suatu hari ketika Bung Karno masih menjadi anak baru di sekolah, ada seorang anak Belanda yang berpakaian rapi menyuruh Bung Karno menyingkir dari hadapan. Namun Bung Karno tidak mau mengalah. Kemudian anak Belanda tersebut meninju hidung Bung Karno sampai berdarah. Bung Karno tidak terima perlakuan anak Belanda tersebut. Kemudian Bung Karno menerjang anak Belanda tersebut dan pertengkaran terjadi. Pertengkaran tersebut menggemparkan seluruh sekolah. Tuh, nyali Bung Karno sudah besar sejak kecil. Bung Karno bersekolah pertama kali di Tulung Agung, hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, sang ayah memasukkan Bung Karno ke sekolah pribumi Arts Inland School, sekolah tempat sang ayah bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Bung Karno dipindahkan ke Europe's Language School. Bung Karno menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1915. Setelah lulus dari pendidikan dasar, Bung Karno melanjutkan pendidikan menengah di Hooger Burger School atau HBS dan lulus dalam 5 tahun. Setelah lulus pendidikan menengah, Bung Karno sangat ingin melanjutkan pendidikan ke Belanda. Namun, sang ibu tidak menyetujuinya dengan alasan sangat tidak menyukai Belanda dan meminta Bung Karno untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia saja. Pada tahun 1921, Bung Karno melanjutkan pendidikannya ke Teknis Hooger School di Bandung, yang sekarang disebut dengan ITB, dengan mengambil jurusan teknik sipil. Namun, setelah 2 bulan Bung Karno meninggalkan kuliah. Pada tahun 1922, Bung Karno mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Bung Karno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Disnatalis ke-6, tanggal 3 Juli 1926. Tahun itu adalah di mana 4 orang pribumi pertama yang lulus dari Teknis Hooger School di Bandung, yaitu M. Sutojo, Soekarno, M. Anwari, J.A.H. Ondang. Meskipun Bung Karno merupakan lulusan teknik sipil, namun ketertarikan beliau terhadap arsitektural sangatlah besar. Terbukti dari beberapa karya yang dipengaruhi oleh Bung Karno atau atas perintah dan koordinasi dengan beberapa arsitek lainnya. Yang pertama, Masjid Istiqlal.
Monumen Nasional, Gedung Konevo atau yang kita kenal sekarang adalah Gedung MPR, Gedung Sarina, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Patung Dirgantara. Boom, kemampuan bahasa Bung Karno sangat luar biasa. Bung Karno menguasai 10 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan 2 bahasa yang kurang fasih yaitu Jepang dan bahasa Arab. 10 bahasa, keren banget. Bung Karno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jongjava cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Bung Karno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jongjava cabang Surabaya, Bung Karno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa kasar. Sebulan kemudian, dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jongjava diterbitkan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Belanda. Viral nggak? Viral nggak? Viral lah! Masa enggak? 1915 itu, Bung Karno masih 14 tahun, Bung. Udah bisa bicara seperti itu di Kongres. Kita 14 tahun ngapain? Saya 14 tahun masih main layangan sampai bongas. Lanjut. Pada tahun 1926, Bung Karno mendirikan Algemini Study Club di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Study Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Bung Karno di PNI menyebabkan dirinya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1930, ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di Pengadilan Landart Bandung 18 Desember 1930 ia membacakan pleidoinya yang fenomenal, Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada Juli 1932, Bung Karno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Bung Karno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Di sini, Bung Karno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara, seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga 1942, Bung Karno diasingkan ke Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang, dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlibat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Bung Karno aktif dalam usaha kemerdekaan Indonesia, seperti merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan dasar-dasar pemerintah Indonesia. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang, dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran atau Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintah pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, Bung Karno diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara, di Dalat, Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Karena keaktifan Bung Karno dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang, Belanda menuduh Bung Karno bekerja sama dengan Jepang, antara lain kasus Romusa.
Bung Karno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air atau PETA di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi, serta Khairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun, Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Dan akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hal menarik lainnya yang menarik untuk dibahas dalam kehidupan Bung Karno adalah percintaannya. Pernikahan Bung Karno yang pertama adalah dengan Siti Utari yang lahir pada tahun 1905 di Yogyakarta. Pernikahan dengan Siti Utari berlangsung sejak 1921 sampai dengan 1923. Pernikahan kedua Bung Karno adalah dengan Inggit Ganarsi yang lahir pada 17 Februari 1888 di Kabupaten Bandung. Pernikahan beliau dengan Inggit Ganarsi berlangsung sejak 1923 sampai dengan 1943. Pernikahan Bung Karno yang ketiga adalah dengan Fatmawati yang lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Pernikahan dengan Fatmawati berlangsung sejak 1943 sampai dengan 1970. Pernikahan Bung Karno dengan Fatmawati dikarunia 5 orang anak. Yang pertama itu Guntur, yang kedua Megawati, kemudian Rahmawati, Sukmawati, dan terakhir Guru. Pernikahan Bung Karno yang keempat adalah dengan Hartini yang lahir pada 20 September 1924 di Ponorogo. Pernikahan dengan Hartini berlangsung sejak 1953 sampai dengan 1970 dan dikaruniai 2 anak, yaitu Taufan dan Bayu. Pernikahan kelima Bung Karno dengan Kartini Manopo yang lahir pada 19 Maret 1931. Pernikahan tersebut berlangsung sejak 1959 sampai dengan 1968. Dengan Kartini Manopo, Bung Karno dikaruniai 1 orang anak bernama Toto. Yang keenam, pernikahan Bung Karno dengan Dewi Soekarno yang lahir pada 6 Februari 1940 di Jepang. Pernikahan tersebut berlangsung sejak 1962 sampai dengan 1970. Pernikahan dengan Dewi Soekarno, Bung Karno dikaruniai seorang anak yang bernama Kartika. Pernikahan ketujuh Bung Karno adalah dengan Haryati yang lahir pada tahun 1940. Pernikahan tersebut berlangsung sejak 1963 sampai dengan 1966. Pada pernikahan ini Bung Karno dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ayu. Pernikahan ke-8 dengan Yurika Sangya yang lahir pada tahun 1945 di Poso. Pernikahan berlangsung sejak 1964 sampai dengan 1968. Yang ke-9 adalah dengan Heldi Jafar yang lahir pada 11 Juni 1947 di Tenggarong. Pernikahan tersebut berlangsung sejak 1966 sampai dengan 1969. Namun ternyata
Bung Karno pernah ditolak oleh wanita. Seorang Bung Karno ditolak oleh wanita, pasti ada alasan. Gusti Raden Ajeng Siti Nurul merupakan salah satu wanita yang pernah menolak Bung Karno. Putri dari Keraton Mangkunegaran ini dipuja karena kecantikannya, kecerdasannya, dan pemikirannya yang modern di masa muda. Tak tanggung-tanggung, pesonanya berhasil memikat 3 tokoh besar tanah air. Mereka adalah Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagai seorang wanita berpikiran modern, Gusti Nurul selalu berpegang teguh pada prinsipnya untuk menolak poligami. Ya, itulah alasan yang menolak pinangan Bung Karno. Pada akhirnya, Gusti Nurul menikah dengan Raden Mas Suryo Suyarso, seorang perwira berpangkat letnan kolonel yang masih sepupunya sendiri. Satu lagi perempuan jelita yang menolak cinta Bung Karno, dialah Irma Otenhoff Mamahit, seorang pramugari yang pernah bertugas di pesawat kepresidenan Dolok Martimba. Alasan Irma menolak pinangan Bung Karno adalah karena tidak tertarik pria berumur, apalagi yang sudah punya banyak istri. Begitulah sekelumit kisah tentang Bung Karno. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Bung Karno menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang yang besar, tidak harus berasal dari keluarga yang besar. Untuk kita semua, mari semangat.